Makanya kata Hasan Al-Basri, ma ra'ayna faqihan yumari. Kami nggak pernah melihat ada ahli fikih yang hobi debat kusir. Tidak ada, hadirin. Nggak ada. Jadi debat kusir adalah karakter spesialis orang awam, orang bodoh. Itu karakter spesialis orang bodoh. Pakar nggak suka debat kusir. Kenapa demikian? Karena pakar dan ulama tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Ana-za'im bi baitin fi ribtil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin istana di surga, posisi bawah di surga. Barang siapa yang meninggalkan debat kusir, walaupun dia di posisi yang benar, aku jamin istana di sorga tuh hadirin. Istana di sorga. Gitu tuh hadirin. Jadi kalau ada yang provokasi kita di sosial media atau di grup WhatsApp, udah inget aja istana di sorga. Gua ladenin apa istana, ladenin istana, ladenin istana, ladenin istana, istana aja udah. Nggak ladenin. Oh istana, masa kita lepas nih hadirin. Itu makanya para ulama nggak tertarik debat kusir. Tidak tertarik. Ustadz, bukankah debat itu ada di dalam Al-Quranul Karim? Betul, tapi bukan debat kusir. Jelas kita nggak mengingkari adanya perdebatan. Allah yang berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Yang ketiga benar tentang debat, dan debatlah mereka. Tapi kan nggak berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya, billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan debat terbaik. Niatnya harus benar, mencari kebenaran. Niatnya harus benar. Bukan menang-menangan, itu orang bodoh tadi kita bilang. Al-mughalabah, itu orang bodoh. Antum debat udah niat, pokoknya gue harus kalahin dia, gue harus menang. Mas, itu orang bodoh, kata para ulama. Imam Syafi'i kalau debat, beliau nggak peduli mau kebenaran keluar dari lisan saya kek, atau dari lisan lawan debat saya kek, terserah. Yang penting kita pulang bawa kebenaran. Itu hadirin. Jadi niatnya harus baik. Terus bahasanya terbaik gitu. Jadi kalau mau debat, diksinya harus bagus. Kata-katanya harus baik, bijak, elegan. Kan billati hiya ahsan.
bukan caci maki hadirin. Masih ingat? Coba. Siapa ulama yang ketika lawan debatnya kalah, lalu diludahin dia? Siapa namanya? Ah, ah, Ibnu Abdul Hadi. Antum apa jawabnya? Al-Hadi. Al-Hadi doang. Iya, bagus. Salah. Tapi jujur dapat gitu loh. Kalau bohong kan bisa. Enggak. Ibnu Abdul Hadi Pak Ustadz. Iya gitu. Tapi dia jujur dapat juga. Gitu loh. Jadi diludahin tuh. Lihat, setelah diludahin, apa diksi yang beliau sampaikan? Antum debat diludahin. Diksi antum apa? Itu mah bukan diksi lagi Pak Ustadz, tuh sepatu yang keluar gitu kan. Udah nggak main diksi tuh kalau ludah tuh. Udah tangan yang main. Apa kata Ibnu Abi Hadi? Siapa yang ingat antum? Iya, Masya Allah, betul. Hada tahirun bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci dengan kesepakatan para ulama. Oh, keren ada. Bisa tuh begitu. Itu ulama kalau debat tuh gitu loh. Lalu beliau bilang, apakah ada dalil yang antum ingin sampaikan lagi? Kalau nggak ada, selesai sampai di sini. Gitu aja udah. Gitu, udah. Itu tuh. Nggak pakai nama-nama binatang hadirin. Itu aja. Ludah itu suci dengan ijma ulama. Antum punya argumentasi lain nggak? Selesai. Billati hiya ahsan. Oh, nggak mudah. Elegan hadirin kan. Itu kalau mau ngamalin An-Nahl 125. Mau ngamalin An-Nahl 125. Seperti itu. Adapun debat kusir, udah deh nggak direkomendasi hadirin. Itu ngegagalin kita dapat istana di sorga. Makanya kita tahan diri kita. Ya simpel aja deh. Ini ada temen SMA kita, nih grup nih, waduh gayanya belagu, terus posting nggak jelas lah di grup dan seterusnya. Kita bisa nih jawab nih. Kita udah bilang, gimana gue jawab nggak di grup? Gitu loh. Udah jangan. Nggak, gue bisa sikat dia nih. Gimana menurut lo? Gue jawab nggak nih? Hadirin, gini aja. Kita lagi semangat nih mau ngebantah orang, mau ngejatohin orang. Terus mau kita bodoh-bodohin dia pakai diksi-diksi kita. Coba. Kalau pas kita mau eksekusi tuh orang, terus ada teman kita bilang, bro, kalau lo tahan diri, gue kasih rumah di Senopati. Gitu. Antum tahan nggak? Sabar. Sabar. Senopati. Gitu. Sabar. Karena Senopati. Gitu. Masa sorga nggak sabar aja. Ini sorga nih, istana lagi. Istana. Makanya inget tuh, jangan debat. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan. Kita nih belajar biar jadi orang yang bertakwa. Bukan terlihat sebagai pemenang, yang paling pintar, yang paling hebat.
yang paling sunnah, dan seterusnya. Bukan. Tapi kita belajar ingin menjadi orang baik, hadirin. Makanya apa kata Al-Hasan Al-Basri? Al-mu'min yudari wala yubari. Seorang mukmin itu menyampaikan ilmu dengan cara yang baik, yang santun, tapi tidak debat kusir. Yansyuru hikmat Allah. Dia menyebarkan hikmah-hikmah dari Allah. Hikmah-hikmah dari Allah. Fa in qubilat hamidallah. Kalau yang dia sampaikan diterima sama lawan bicaranya, kalau yang dia sampaikan diterima oleh lawan debatnya misalnya, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang dia tonjolkan, bukan saya karena saya pintar, karena saya belajar ilmu debat, karena saya memang belajar logika. Enggak. Saya belajar ilmu mantik. Enggak. Hamidallah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamidallah. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ruddat hamidallah. Dan kalau dalilnya dibantah dan bantahannya nggak jelas, bantahannya nggak ilmiah, bantahannya norak, bantahannya kekanak-kanakan, nggak nyambung, hamidallah, maka dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, nggak marah. Itu mukmin, hadirin. Hebat banget ya standar ulama. Saya aja baca gini agak bengong-bengong gitu pertama kali. Kok bisa orang kayak begitu? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, hadirin. Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ini levelnya. Kalau dibantah, baik gitu loh. Udah, alhamdulillah. Yang penting saya udah sampein. Karena ikhlas. Karena ikhlas. Sekali lagi, jangan terjebak ke debat kusir dimanapun di keluarga. Apalagi sama orang tua, hadirin. Gak boleh debat kusir sama orang tua. Diem aja udah. Mau ditolak dalil kita, itu hamidallah udah. Orang tua kita belum dapat hidayah, belum ngerti, dijawab terus. Udah, sampein, jangan terpancing. Apalagi sama orang tua. Udah, diem aja. Iya mah, gitu loh. Gitu. Udah. Diajak debat sama orang, udah alihkan aja gitu. Dikejar sama papa gitu, dikejar-kejar dalam argumentasi, maksudnya bukan kejar-kejar dari ruang tamu ke ruang kamar, enggak, tapi dalam argumentasi udah, gimana kalau kita beli makanan kesukaan papa aja gitu, ajak beli mie ayam aja tuh papanya, kalau suka mie ayam misalnya gitu. Jadi jangan kepancing. Ini penting. Hadirin, kenapa kita nggak boleh debat kusir dan kehilangan kesempatan istana di sorga? Bahkan kata Imam Al-Auza'i, "Idza aradallahu biqaumin syarra alzamahumul jadal." Kalau Allah ingin keburukan bagi sebuah kaum, Allah akan buat mereka suka debat kusir. Dikit-dikit debat, dikit-dikit debat, dikit-dikit debat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan kuncinya. Al-mira' fil ilmi yuqassil quluba. Karena debat kusir itu mengeraskan hati, hadirin. Mengeraskan hati. Jadi hati kita jadi keras.
Maksudnya apa Ustadz? Gini maksudnya, debat kusir itu, atau debat yang overdosis, yang akhirnya jadi bantah-bantahan, itu akan mengaktifkan insting kita untuk tampil, untuk dianggap, untuk cari panggung, untuk dianggap sebagai pemenang. Itu insting manusia. Manusia suka begitu. Nah, debat itu mengaktifkan insting itu. Insting nggak mau kalah itu diaktifkan tuh gara-gara debat. Awalnya kita nggak tertarik, begitu debat kepancing kan, udah nggak mau kalah gitu. Dan itu penyakit hati semua, nggak mau kalah kan penyakit hati. Nggak mau kalah itu penyakit hati. Jadi itu kata Imam Syafi'i, debat kusir itu mengeraskan hati. Orang yang hobi debat sana debat sini hatinya keras. Makanya kata Imam Auza'i, orang yang suka debat hatinya kan keras, maka amalnya pasti bermasalah. Lihat deh, amalnya nggak kuat. Orang yang suka debat sana debat sini, amalannya pasti bermasalah. Itu tadi kata Imam Auza'i, idza aradallahu biqaumin syarra alzamahumul jadal wa mana'ahumul amal. Apabila Allah inginkan keburukan ke dalam sebuah kaum, Allah akan buat mereka hobi debat-debat kusir dan mereka nggak beramal. Dan sebaliknya, kalau Allah inginkan kebaikan, mereka jadi hobi beramal dan nggak suka perdebatan. Nggak suka perdebatan. Itu hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Nggak suka perdebatan. Orang yang hobi sana, bahkan nantang dan seterusnya. Ini bukan saya mengatakan, ini Al-Imam Al-Auza'i. Hati itu keras. Hati itu keras. Makanya ulama nggak suka. Dan itu justru hobinya orang-orang apa tadi? Orang-orang bodoh. Ulama nggak suka itu. Karena ngerusak kita aja. Kita menang, hati kita hancur hadirin. Hati kita menang nih debat, hati kita rusak. Oh, itu PR-nya lama. Alasan lain ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Haqiqatul Qaulain. Beliau mengatakan fal muta'annid la taziduhul munadharatu illa tamarrudan wa iba'an wa iba'a. Orang di sisi lain, lawan debat kita kan kemungkinannya cuma dua nih hadirin. Lawan debat kita cuma dua. Kemungkinan pertama orang pencari kebenaran. Orang pencari kebenaran itu nggak butuh debat kusir. Kita tinggal sampaikan dalil baik-baik, dia terima. Nggak perlu dibodoh-bodohin gitu loh. Karena orang yang mencari kebenaran itu nggak butuh debat kusir. Kasih dalil, benar, terima deh. Sami'na wa ta'na. Kemungkinan yang kedua, orang yang ngeyel. Nah kata Imam Ghazali, adapun orang yang ngeyel, debat itu hanya menambah kengeyelannya dan penolakannya terhadap kebenaran. Jadi nggak ada gunanya. Tetap dia nggak mau kalah. Dia jawab aja. Kemungkinan cuma dua. Yang berhadapan dengan cuma dua. Orang yang mencari kebenaran, dia nggak butuh debat kusir. Kasih dalil. Mohon maaf Pak, kalau boleh tadi tuh kayaknya Bapak tadi begini ya. Coba Bapak baca hadis ini. Oh ternyata saya baru tahu nih Mas. Makasih banyak. Tapi udah selesai. Nggak perlu diomelin. Nggak perlu mikir Pak. Mikir Pak. Nah, sih pakai ini nih gitu, nggak perlu. Oh diterima kok. Adapun orang yang ngeyel, tambah di debat tambah ngeyel hadirin, dan tambah nolak deh, sampai berantem kadang-kadang. Jadi apapun, jadi udah hati sakit, tuh orang nggak terima juga, orang nggak terima. Jadi nggak ada untungnya. Lawan yang ngeyel, kita hati sakit. Hati keras.
Sikap kamu kalah kita aktif lagi, padahal udah setengah mati kita tata dengan ngaji, dengan ibadah, rusak lagi. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi jauhi perdebatan dimanapun, baik dengan lisan maupun dengan jempol, itu penting. Karena jempol nih seringkali lebih galak dari lisan sekarang, ya Allah. Kalau ketemu langsung diem tuh orang, diem. Tapi begitu di media sosial serem banget. Begitu hadirin. Itu yang perlu kita camkan.